Halo bro, balik lagi di kanal YouTube Cyber Club Indonesia Region Jakarta. Kali ini bersama gua Eri88. Dan mungkin lo udah lihat kita kedatangan siapa di thumbnail. Cuman gue pengen ngasih tau dulu, sekarang kita lagi ada di Kopi Dalam Negeri di Kemang. Jadi buat lu yang di seputaran Kemang, pengen ngopi, pengen nongkrong, langsung aja datang ke Kopi Dalam Negeri. Oke, seperti di thumbnail saya sudah beritahu, kita kedatangan selebgram, youtubers, pembalap, lawyer, push. Apalagi sebutin lagi. Dan sosok ini sangat dikenal di kalangan bikers ya. Udah tahu semua. Kita kedatangan Om Feby Sagita. Tepuk tangan. Om Feby Sagita atau Feb 78. Om, apa kabar Om? Sehat Om? Ya, alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu? Lumayan lama, lu nggak pernah main lagi. Habis manajernya nggak ngajak saya. Oh, manajernya nggak ngajak ya? Jadi gini Om, kalau sekarang saya lihat YouTube ada dua nih. Oh iya. 78 sama SNFT. Iya. Channel to Fake Helmet. Kenapa dipisah? Idenya sebenarnya kenapa dipisah itu tadinya kan gini, 78 ini tuh lebih banyak cerita soal review motor. Tadi memang didesain untuk jadi YouTube referensi untuk orang-orang yang nyari motor. Jadi kalau misalkan lu mau beli motor gitu misalkan. Nah, tapi di saat yang bersamaan juga gue suka beli helm kan, gue koleksi helm. Jadi gue suka unboxing tuh helm-helm gitu. Nah, akhirnya banyak masukan untuk gue nge-review helm yang nggak cuma helm gue punya doang. Jadi helm kayak yang middle low ke bawah, yang produk lokal, yang istilahnya budget mahasiswa, istilahnya kayak gitu-gitu. Nah, tapi kan gue nggak koleksi helm kayak gitu. Nah, akhirnya ngobrol, ya udah akhirnya kita pisah. Jadi kita bikin yang satu untuk motor, khusus untuk review motor, terus yang satu lagi khusus untuk review helm doang gitu. Jadi supaya nggak ketukar nih, supaya kalau orang nyari referensi helm, carinya ke sini. Nah, dan itu sebenarnya selaras dengan campaign gua waktu itu. Jadi gini, banyak keluh kesah dari orang-orang karena banyaknya helm clone kan, helm-helm yang KW gitu. Nah, dan awalnya dari kita ngomongin helm kayak AGV gitu ya, Shoei, terus sekarang merambah masuk ke helm-helm yang tadinya malah nggak pernah dipikir orang tadi bikin clone, ternyata Arai dibikin clone-nya, kemudian ada AJC juga. Carglass aja ada clone yang Carglass ada Om ya? Nomor yang Carglass ada. Ada fake sekarang, kok tepuk tangan? Meresahkan ya? Meresahkan, karena banyak, kalau gua kan lebih ngangkatnya itu dari isu safety sebenarnya. Kenapa lu korbanin safety lu demi dapetin helm yang istilahnya karena gengsi merah ya kan. Nah, terus akhirnya, tapi belakangan malah isunya jadi berkembang karena malah banyak yang berpikir bahwa ketika lu pakai helm yang benar, dipikirnya pakai helm clone gitu. Misalkan lu pergi jalannya tuh cuma pakai bebek gitu misalkan. Nah, lu pakai helmnya 14. Iya, 14 AGV gitu yang harganya sama harga bebek lo gitu, sama harga metik lo gitu. Jadi orang berpikir wah lu pasti helmnya clone, padahal enggak gitu. Nah, itu cukup meresahkan buat mereka juga gitu. Nah, akhirnya merasa bahwa wah, gue perlu kampanyein ini untuk memberikan kesadaran ke orang banyak, terutama helmet entusias lah ya, yang karena kan kalau orang biasa mungkin nggak terlalu berpikir untuk pakai helm yang mewah-mewah banget gitu. Nah, tapi helmet entusias kayak kita kan pasti pengen helmnya bagus dan segala macam. Nah, ketika helm kita di clone, karena nggak ada rasa keselnya gitu. Nah, akhirnya kita coba bikin kampanye itu untuk sebenarnya kalau bisa sih bukan hanya meredam, tapi kalau bisa menghilangkan si clone ini dari peredaran. Kita kalau misalkan masalah kita bicara menghilangkan kayaknya pernah itu. Iya, enggak. Karena ini menghilangkan itu iya, permasalahannya adalah kan gimana mendidik mereka atau memberikan edukasi kepada orang-orang ini bahwa sebenarnya jadi gini, susahnya adalah karena tingkat edukasi itu rendah. Jadi mereka ngelihat bahwa
gue masih jalannya pelan-pelan kok, gue cuma buat gaya-gayaan doang gitu, gue cuma jalannya dekat-dekat aja. Jadi merasa bahwa kalau jalannya dekat pakai helm apapun nggak ada masalah. Padahal sebenarnya kan kalau kecelakaan nggak ngelihat bahwa lu lagi jalan pelan, ya kan mau jalan kencang gitu. Apalagi lu memang biasa jalan kencang, which is tingkat resiko kecelakaannya lebih tinggi. Betul. Gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan jika lu jalan pelan pun lu akan punya potensi Risiko gitu itu. ya, potensi resiko untuk kecelakaan gitu. Jadi jangan berpikir bahwa karena lu jalannya dekat helm lu harus KW pun nggak ada masalah. Nah itu yang masih dipikirin mereka sehingga susah. Jadi demandnya mereka untuk beli helm fake pasti mengingat gengsinya juga. mengingat gengsinya. Karena apa? Karena yang kita lihat di medsos semua sekarang kalau pakai helm yang kelasnya sultan-sultan gitu kayaknya jadi sesuatu banget Iya. gitu. Dan susahnya adalah ketika kita emang ketemu di jalan kan susah ngebedain helm fake sama helm yang unless kita pegang, iya terus sekarang ada istilah satu. Berarti emang harapan kedepannya SNMPH ini, saya untuk helmet ini memberi kesadaran, memberi wawasan kepada awam supaya lebih sadar lah ya. Sadar untuk tidak pakai helm-helm yang istilahnya fake atau clone atau istilah KW lah atau istilahnya yang tingkat keselamatan itu nggak jelas gitu. Jadi nggak ada sertifikasi, dibikin di atau di mana, nggak pernah di crash segala macam kan karena keselamatan itu kan di kepala. Ya, penting banget, penting banget. Nah, jadi Kak ini Om, lu kan sekarang fight sendirian Om, bisa dibilang melawan gempuran dari seller-seller helm fake gitu ya. Lu sendirian gitu Om, fight di sini. Ada nggak sih wacana ke depan nih, udah SNMPH nih gue bikin asosiasi atau organisasi yang lu bisa hire orang lain buat fight bareng sama lu, atau emang ya udah gue pengen movement ini buat jadi legacy gue sendiri aja bagaimana? Sebenarnya nggak juga sih, karena menurut gua karena yang namanya hal baik itu jangan lupa sendiri menurut gua ya. Nah, hal baik itu kalau bisa ya semua orang ngelakuin juga gitu. Nggak ada intensi gua untuk ngekin ini jadi satu kayak anak gua gitu, enggak, sebenarnya nggak ada. Cuma untuk membangun ini kan orang mesti ngeliat dulu ada movementnya gitu. Harus ada yang mencetusnya dengan men-trigger ini jalanan. Kan sekarang udah gue bikin triggernya. Tadinya harusnya sebenarnya tahun lalu ataupun tahun ini kalau nggak terhalang pandemi itu gue sebenarnya mau bikin kayak semacam roadshow gitu di setiap kota besar di Jakarta untuk kampanye sisi helmet sini. Cuma karena pandemi jadi susah. Karena nggak bisa ngumpulin orang secara offline kan. Gitu. Akhirnya ini tertunda. Tapi kalau saya bahwa gua akan berpikiran ini untuk menjadikan asosiasi sih, sebenarnya bukan asosiasi lah, dalam lebih tepatnya gua pengen kalau misalkan klub motor atau ada komunitas tertentu gitu di daerah yang mau fight bareng dalam artian menggalakkan ini dengan caranya mereka sendiri tetapi tujuannya sama gitu, gua sih nggak ada masalah, gua terbuka aja. Jadi intinya ya lu juga menaruh harapan order di luar tuh ada orang-orang yang pengen fight bareng Banyak, dan sekarang kan sebenarnya banyak. Jadi virus dengan PLMS itu sebenarnya udah dari sabang merauke saat ini. Cuma seberapa masif belum bisa diukur masifnya. Karena kalau kita ngomongnya masif harusnya mungkin peredarannya yang fake itu mungkin udah jauh lebih berkurang. Tapi yang gue tahu memang nggak separah waktu itu, cuma sekarang lebih mereka ada, cuma udah nggak mainnya udah nggak di level bawah-bawah, jadi mereka mainnya benar-benar murni satu banding satu yang udah hampir susah dibedain gitu. Tapi mereka coba ningkatin kualitas, udah mulai ninggalin yang biasa-biasa. Ya mungkin dengan mereka ningkatin kualitas, mungkin bahannya mungkin bagus. Gue juga nggak tahu, tapi kan balik lagi kita nggak original. ada hak orang lain lah di situ, banyak jadi dilanggar. intinya gini brother, jangan pakai helm KW, karena kalau kita pikir-pikir helm clone 1:1 itu harganya kan udah 3,5 juta, ada 4 juta gitu. Ada yang banyak juta. Itu bisa dapat kayak let's say RS second atau Sui second yang emang baru kondisinya aja masih bisa dapat gitu kan di harga segitu. Jadi daripada beli fake ya better lo cari helm yang original tapi harga 6 juta itu udah bisa beli helm proper, kelas premium yang proper. Premium kan kita nggak ngomongin middle low. Oke, brother. Nah sekarang kalau lagi sama Om Peps mah nggak ngomongin motor kurang. Iya. Mengingat
Gue sambil kopi. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kopi. Saya kasihnya air Ini kopi putih dalam negeri apa kopi luar negeri? Dalam negeri. Dalam, ya? Om. Guys, dalam negeri. Tadinya kopi panas dalam. Semoga sehat. Iya juga. Nah, Gue sambil kopi boleh ya? boleh nggak apa-apa Om. Jadi kan yang namanya Kompep lah ya, melekat banget sama motor nih. Kalau kita lihat koleksi motornya tuh di garasi ya, bukan di showroom, ingat. Di garasi. Kompep itu motor udah wah, top tier semua deh Om. Desmo RR, HP Forest gitu kan. Udah apa? Bukan kaleng-kaleng lah, bukan motor-motor yang dijual massal gitu ya. Nah, sekarang ini. Awal mula main moge ini emang cita-cita dari kecil atau diracunin temen sih? Ya, gua kalau tanya main historinya main motor gua sebenarnya bukan karena apa ada yang ngeracun apa enggak sebenarnya, karena gua udah main motor itu dari zaman ya kalau main motor biasa itu dari SMP mungkin lu udah pada main motor ya kan, sama main motor. Cuman gua itu kan tahun 97 itu gua SMA tuh udah tamat SMA, gua tuh balapan. Gua sempat balapan road race. Nah, jadi usaha balapan road race 2 tahun, tahun 99 gue pindah Jakarta, gue kuliah, gue sempat berhenti main motor, terus habis kuliah gue sempat kerja lah ya, gue sempat main motor lagi. Tapi kalau tanya yang ngeracunin sebenarnya nggak ada juga, karena memang passion gue di motor. Emang di motor. Ya, tapi bedanya adalah waktu itu belum punya duitnya, belum ada rezekinya, itu udah ada rezekinya ya akhirnya lu bisa aplikasiin lah ya kan, lu beliin gitu sebenarnya. Tapi kalau tanya sampai ngeracunin sebenarnya nggak ada. Emang passion gua di situ ya. Makanya kalau orang nanya, lo anak motor atau mobil? Gue pasti anak motor. Anak motor ya? Pasti. Gak kayak Satar ya? Iya, nggak bisa. Dia yang penting ada cuan di mana ada. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Satar, cuman ngomongin dulu. Nah, kalau gue lihat Om di garasi nih hampir 90% sport. Ya kan? Selain sportnya tuh ada GS 1200. Ya. Oke, ada GS. Emang jatuh cintanya sama sport atau Karena balik lagi kali, karena waktu itu kan balapan ya kan. Yang balapan kan identik ngomong sport. Iya, fairing pasti kan. Dan itu gua rasa semua cita anak-anak motor sport ya, anak-anak itu pasti satu hari harus punya moge fairing nih sport. Sampai satu hari mungkin badan lu udah nggak bisa lagi bawa, mungkin lu baru nuker motor tuh ya kan. Nah, gua tuh kan 2013 gua mulai balapan lagi tuh di Sentul ya kan. Nah, gitu gue udah belinya kan pasti motor sport terus gitu. Jadi ada beberapa motor yang sampai sekarang itu masih gue pakai dari zaman gue balapan. Ada yang waktu itu udah gue beli, gue jual lagi. Kayak itu gue punya balapan pakai AC. Udah nggak ada motor yang sekarang. CBR 600 itu udah nggak ada. F3 waktu itu MT gue punya, gue balapan gue udah jual juga. Terakhirnya cuma tinggal yang gue pakai balapan itu masih ada R1 doang. Sekarang masih R1 gue itu masih ada sampai sekarang. Masih ada. Jadi kenapa semuanya lo tanya itu ya karena memang ya gua rasa kalau lo anak sport pasti passion lo dan nggak jauh-jauh dari motor fairing itu pasti fairing. pasti fairing. Terbesit nggak sih Om pengen punya Harley kayak Om Arif kan sekarang pakai Harley gitu kan? Motor-motor biasa terbesit nggak sih Om punya motor-motor gitu? Gua pernah bawa dan bilang orang itu nggak cocok. Kata orang nggak cocok, jadi aku nggak mau ambil. Bukan jadi gini. Satu mungkin kan gue masih bisa bawa motor sport ya. Jadi nggak harus pakai motor yang sedang. Dulu itu gue suka punya beberapa motor nekat. Gue punya Brutale. Oh, sampai sekarang masih ada ya? Udah nggak ada. Oh, udah ada. Brutale 920. Dulu gue punya Ducati Monster kan. Monster 795. Jadi itu motor nekat ya istilahnya. Ya, tapi tetap motor sport lah. Ya kan. Gue belum pernah punya ya. Ya hanya kayak Harley gitu gue nggak pernah. Belum pernah punya. Kalau lu tanya ya mungkin one day kali ya, tapi nggak sekarang. Mumpung masih kuat. Nanti kalau saya udah nggak kuat kayak Pak Arif, mungkin saya pakai Harley juga. Kalau dari kacamata lu kan, kalau dulu kan kita bikin klub atau komunitas kan berdasarkan merek. Kayak kita Siagaan Klub ya CBR, biar bisa ya. Kita kalau ini kan campur-campur nih. Kalau lu ngeliatnya sendiri gimana sih? Kenapa? Fenomena kayak sebenarnya nggak, fenomena klub itu kan bukan fenomena baru. Itu kita ngomongin dari 5 tahun. 8
80-an kan sebenarnya udah ada banyak. Salah satu contoh yang tua tuh misalkan di Ikatan Motor Besar Indonesia itu udah bangkotan banget kan, klubnya dari zaman dulu udah ada, dan itu kan isinya mah mobil-mobil dan itu semua campur, semua mobil campur ya. Terus orang kita itu senang ngumpul, orang Indo itu senang ngumpul, senang berorganisasi, itu bersosialisasi. Iya, jadi lo nggak boleh lupakan bahwa di culture-nya orang Indonesia itu suka yang namanya guyup. Jadi makanya kalau istilahnya dulu kalau pernah dengar ada istilah banyak paguyuban, karena itu kan dari Jawa dibawanya. Karena kan dari kata dasarnya guyup. Guyup itu apa? Ngumpul kan. Nah, kenapa ada paguyuban ini yang misalkan kalau kita ngomong paguyuban itu kan dulu kan konsepnya misalkan paguyuban RT, paguyuban Daerah, petani apa segala macam. Karena emang senang ngumpul. Gitu, intinya senang ngumpul, senang membicarain satu hal yang memang menjadi fokusnya si grup ini. hobinya. Nah, akhirnya ini tuh nyebar, jadi nyebar akhirnya sampai ke semua lini. Dari mobil, motor, lo sebutin aja deh, misalnya mobil apa zaman dulu sampai sekarang nggak ada, TKCI, gitu. Kaki Jepang di Indonesia sudah zaman berapa kan udah ada, gitu. Sampai saat ini gitu kayak, jadi gua nggak heran melihat bahwa banyak orang Indonesia tuh kenapa? Karena memang pada dasarnya senang. Nah, kalau buat gua sendiri sebenarnya gua nggak mengharamkan bahwa itu harus satu brand, satu merek, satu tipe, gua nggak mengharamkan itu. Lo mau multi brand, multi tipe, buat gua nggak sah aja. Karena yang gua lihat adalah selama lo semua melakukan hal yang positif, ya kan, menunjukkan bahwa yang lo lakukan itu tidak merugikan siapapun dan kalau bisa memberikan banyak manfaat buat orang sekitar, gue setuju banget. Gitu. Karena perkumpulan itu kan didesain kan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara lo dengan membernya. Jadi bukan sebatas player-player di Monas gitu ya. Nggak itu tujuannya. Jadi jangan apa istilahnya cornering di jalan, di jalan. Awan masih suka mereng-mereng di Monas awan tuh. Gitu. Udah kasih. Oh, udah enggak. Miring pada tempatnya. Miring-miring pada tempatnya ya. Jadi kurang lebih sebenarnya nggak masalah juga multi brand apa segala macam. Nggak ada masalah ya. Gua pernah berada di klub-klub yang istilahnya motornya juga campur-campur, yang satu gue jadi ketua MV jadi 2 periode gitu. Gue pernah member di Ducati, sekarang gue masih honorer member di DSO gitu. Jadi buat gua klub itu kayak membangun networking juga Betul ya gitu kan? ya. Karena terlepas bahwa kayak gue berteman sama lo ya kan, kadang-kadang kan ada sesuatu hal yang gue nggak tahu tapi lo tahu gitu ya kan, lo bisa bantu gue apa misalnya gitu, gue perlu ini nih, gue ada kompet gitu kan. Kalau lo nggak punya teman sebenarnya lo jadi nggak tahu kan. Betul. Gitu. Nah itu sebenarnya Yang penting di komunitas ini ya kita ngebangun networknya, dan itu upayakan untuk hal-hal yang positif lah. Ya, harus. Jadi balik. Jadi intinya ketika kita berkomunitas, berorganisasi, bikin sisi positifnya aja ya. Nah, sekarang gini Om, apa ya? Masukan atau nasihat dong buat komunitas-komunitas motor. Kalau di Jawa saya kan jauh, Om kan 78, saya 88. Kan lu nggak doang 88. Oh, nggak saya 88 beneran. Asalnya 77 lu nggak? Ya Allah. Jadi gini, Kan dia bos saya. Jadi gini Om, ya ibaratnya jangan Om buat komunitas nih, apalagi di masa pandemi ini kan komunitas motor terbatas banget nih Om kegiatannya, kopdar ngumpul-ngumpul apa segala macam susah gitu kan. Jadi buat supaya komunitas ini tetap eksis gitu loh. Oke. Menurut itu apa sih? Gini, gue selalu bilang ke anak-anak motor gitu ya, motor lah ya, kita ngomong terutama di dunia motor ya, gitu. Klub itu atau komunitas itu jangan jadi
kayak semacam organisasi formal gitu, karena orang yang tadinya mau masuk dan bergabung itu kan sebenarnya bukan orang-orang yang istilahnya mencari sesuatu dalam bentuk jabatan formil gitu ya. Lo kalau misalnya cari jabatan formil ya lo kerja di pemerintahan, lo kerja di perusahaan, lo kejar deh tuh jabatan formil tuh. Tapi kan di luar ini kan sebenarnya tujuan komunitas itu dibentuk kan supaya kita bisa fun ya kan, bisa sharing gitu. Jadi itunya dulu dikedepankan gitu. Jadi upayakan bahwa di dalam klub itu tidak ada istilahnya komparisi terhadap lu siapa gue siapa, itu nggak boleh gitu. Ya semua orang ya sama, terlepas dia memakai motor tipe A, tipe B, tipe C, nggak ada masalah. Karena kan pertemanan itu selalu gue bilang, pertemanan itu kan bukan didasarkan atas motor yang simpatik gitu, tapi atas dasar orangnya. Lo kalau misalkan lo pakai motor harga 2 miliar tapi kelakuan lo minus, ya gue juga males gitu. Kan gitu. Tapi kalau lo pakai motor harga 2 juta tapi lo orangnya baik banget dan oke banget ya, jauh lebih enak ngomongnya, jauh lebih respect kan gitu. Nah jadi create environment yang memang benar-benar di mana semua orang ketika datang itu, atau semua orang itu pengen ngumpul karena kita memang orang-orang yang seru gitu. Jadi ngumpul gitu. Maksudnya niat ngumpulnya jadi seru karena memang orang-orangnya ada di situ seru. Jadi bukan justru kebalikan. Yuk kopdar ya besok. Aduh ada si ini lagi. Jadi ada kayak hal-hal yang kecil yang bikin lu jadi malah tadinya pengen fun main motor, pengen fun ngumpul jadi nggak fun karena si A ngelakuin ini, si B ngelakuin itu, kayak gitu. Nah itu kan toxic buat di dalam grupnya, gitu, di dalam komunitas. Nah hal-hal itu kalau bisa diminimalisir supaya apa? Sebenarnya perkumpulan ini harus dibuat senyaman mungkin, semua anggotanya nggak bisa memilikinya itu sama gitu. Jangan cuma wah gue nih grup gue nih gitu. Dia mah anak kemarin belum saatnya lah memiliki itu nggak boleh. Siapapun dia mau baru mau lama dia harus punya rasa yang sama terhadap komunitasnya. Apalagi anak baru harus betul-betul kita treatment supaya mereka ngerasa mereka ini dianggap. Iya. Terus apalagi kalau sekarang nih misalkan banyak yang udah senior ya kan, dan baru-baru nih masih yang lagi pengen show off-nya apa segala macam. Nah sebenarnya kan tujuan adanya si senior ini kan cuma buat ngasih tahu juga nih, nggak usah main motor tuh nggak seperti itu, gitu. Nggak perlu loh gitu. Nah kita sebagai istilahnya apa ya, pembimbing lah, kita pembimbing buat mereka yang jauh lebih muda, tanpa ngalahin fun-nya dia juga gitu kan. Jadi fun-nya tetap dapat tapi nggak ngedepankan egonya lu juga. Jadi jangan soal gue kan ketua di sini, gue kan seniornya di sini. Lo harus dengerin gue. Dengerin ketua. Ketuanya nggak punya motor, susah. Ketua nggak sekjen nggak punya motor. Sebenarnya ini juga nggak ada. Iya. Delman deh om, banyak Delman. Iya, nama CBR Club, motornya mereknya Z, kan susah. Dan pakai Ninja lagi. Iya, makanya kacau. Ini nggak ada yang punya CBR nih. Lu juga yang punya ya? Gua berada juga nggak punya. Jadi gua berada di podcast yang salah. Jadi ini bukan CCI sebenarnya. Campur India. Campur klub Indonesia udah. Oke Om Pep. Jadi kurang lebih SNMPH ke depan ya masih tetap fokus buat Tetap campaign gitu. ya campaign masalah pentingnya helm proper gitu ya, bahayanya helm fake segala macam yang kualitasnya nggak jelas gitu kan. Dan harapan besar komunitas motor yang ada di Indonesia ini lebih ke arah yang positif lah ya, bukan sekedar kebut-kebutan, bukan sekedar yang kita menghindari kayak kejadian kemarin kan, belum lama ini banyak yang viral ya kan, sehingga dunia permotoran imbasnya kepada kita orang yang komunitas yang lain gitu. Banyak yang dirugikan gitu sebenarnya atas kelakuannya kan adem-adem aja. Tadinya adem-adem aja gitu. Sekarang nggak adem.
Wah, ini. Oke Om Feb, sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, Om Erik. untuk podcast Sama-sama sukses terus buat JJI. Semoga klub ini bukan hanya jadi solid, Amin. tapi jadi berguna buat orang juga. Amin. Buat Amin. masyarakat. Terus jadi wadah untuk pertemanan yang baik sampai jauh ke depan ntar. Jadi kalau kita tua-tua ntar ada ceritanya Betul, gitu, betul. no. Om Eri tuh dulu gua lupa dirinya gitu. Jadi bikin ini sesuatu yang sweet untuk hari ini. Oke, Om Feb, terima kasih, tepuk tangan dulu. Nanti saya udah siapin bingkisan buat Om Feb, Cap. Bingkisan buat Om Feb, Cap. Tolong, Cap. Kalau nomor rekening banyak omong nggak? Wah. Ini mana nih manajernya nih? Iya, sama manajer. Wah, thank you. Kalau bisa dikeluarin. Iya. Wah, dikasih bingkisan. Wah, gue pikir ada amplop nih gue. Kamu ya, nanti kamu jawab ya. Gue dapat juga baju. Ini sebenarnya baju khusus buat member Om. Oh, kayu juga member ya? Jadi gue member terhormat di jadi. Member kehormatan lah. Member Gue nggak punya CBR, tapi gue punya Honda. Sama kan saya juga nggak punya. Tapi minimal gue masih punya Honda. Gue masih punya Honda. Hondanya Honda mahal lagi nih, Hondanya Beat sama Scoopy ya Allah. CBR Club Indonesia Jakarta. Boleh kasih lihat Om. Tunggu dulu, ini maksudnya makan dicoret, ya kan jalan, hidup coret, makan, respect, repeat. Keren, respect. Jadi respect, repeat itu doang ya. Iya, kita nggak makan nggak tidur deh. Rasanya Lapar dong. kecap yang bikin nggak sama. Lapar ini men, nggak pakai makan, nggak pakai tidur. Jadi ibaratnya kalau Cece ini makan nggak makan yang penting nggak sport. Terus sponsornya siapa nih sponsornya? Sponsornya ada Prime Gear. Wah, Sebenarnya tadi ada baru mau datang mau kasih sesuatu buat Ovi mungkin. oh, santai aman. Oke guys, jadi gitu guys. Jadi sekali lagi pakai helm yang proper lah ya. Iya, Nggak usah mentingin gengsi, yang penting safety karena kan emang helm ini. Iya, namanya sih udah ares. Udah ares. Oh, ngeri. Yang hari selain hari nggak kita temenin. Rasis juga ya. Iya, karena ada sponsor kita. Oh, iya. Gitu. Arai only Om. Oh banyak Pak. Endorsannya sama kan? Sama kan? Oke guys, sekian mungkin Om Feb juga punya kesibukan yang lain. Thank you banget. Nanti kita sambung dengan obrolan-obrolan yang lain Om ya. Siap. Yang pastinya komunitasnya harus jadi apa ya? Lini depan deh, karena kan masyarakat ini nilai komunitas motor, geng motor ini masih negatif banget ya. Betul banget. Jadi kita namanya komunitas motor tuh harus benar-benar Tunjukin citra yang baiknya. citra yang baik. Kurang lebih kayak gitu guys. Oke, terima kasih udah nonton di channel YouTube. Thank you banget. Gue pengen ngomong Prime. Sabar buat Indonesia dan Jakarta, jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, di like, komen, tulis di kolom komentar. Kira-kira siapa yang mau kita ajak ngobrol lagi, apa yang mau kita bahas. Jangan lupa di share videonya, support terus channel CC Jakarta supaya bisa terus mengedukasi kalian para bikers. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.